Halo teman-teman semua, ya kali ini kita akan belajar tentang gaya. Jadi misalkan di sini ada Pak Newton dan Pak Einstein, di mana Pak Newton itu diam berdiri di atas tanah, dan juga Pak Einstein ini bergerak jatuh bebas gitu ya, dia jatuh dari ketinggian. Dan kita tahu bahwa gerak jatuh bebas itu tidak lain termasuk dalam gerak lurus berubah peraturan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang yang berdiri itu bisa berdiri? Kenapa kok Pak Newton ini bisa berdiri? Dan kenapa orang yang jatuh itu jatuh? Kenapa kok Pak Einstein ini bisa jatuh? Apa yang membedakan antara orang yang berdiri dan orang yang jatuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kenalkan konsep yang namanya gaya. Jadi, orang bisa berdiri karena gaya yang perbedaan antara orang yang berdiri dan jatuh itu karena gaya yang bekerja pada orang yang berdiri itu berbeda dengan gaya yang bekerja pada orang yang jatuh. Nah, tapi apa itu gaya gitu ya? Jadi gaya itu tidak lain adalah tarikan dan dorongan atau dorongan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa tarikan atau dorongan itu tidak lain adalah interaksi dari dua atau lebih benda. Kita nggak mungkin mendorong atau menarik benda kalau kita nggak berinteraksi dengan benda tersebut. Kalau kita nggak menyentuh benda tersebut atau kita misalkan pakai magnet gitu ya, kita bisa tarik benda gitu. Jadi kita harus melakukan interaksi dengan benda itu gitu ya. Jadi gaya itu tidak lain adalah interaksi tersebut. Dan gaya ini bertanggung jawab atas gerak benda, termasuk dia maupun gerak lurus berubah peraturan. Nah, jadi ada gaya yang menarik orang yang jatuh. Gaya tersebut disebut sebagai gaya tarik bumi atau istilah kerennya yaitu gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu adalah interaksi antara orang dengan bumi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gaya gravitasi itu kita akan bahas di bab selanjutnya gitu ya. Tapi gaya gravitasi ini terkadang disebut juga sebagai gaya berat gitu ya, yang tidak lain adalah disebabkan oleh berat dari ya Pak Einstein itu gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan Pak Einstein ini menarik bumi menarik Pak Einstein, apakah Pak Newton ini juga ditarik oleh bumi gitu ya? Apakah orang yang berdiri itu juga ditarik dengan ke bumi gitu ya? Jawabannya adalah ya. Jadi bumi tetap menarik orang yang berdiri. Kalau misalkan orang yang berdiri juga ditarik oleh bumi, kenapa kok orang berdiri nggak jatuh gitu ya? Kenapa kok nggak masuk ke dalam bumi? Nah, hal ini karena orang yang berdiri itu menginjak tanah. Tanah akan memberikan gaya ke atas melawan gaya tarik bumi. Nah, interaksi antara orang yang berdiri dengan tanah yang menahan orang berdiri untuk menembus ke dalam bumi disebut sebagai gaya normal. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis gaya. Jadi, gaya atau interaksi antar objek itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu gaya kontak yang merupakan gaya ketika bekerja ketika dua benda itu saling bersentuhan. Jadi contohnya itu adalah gaya gesek. Gaya gesek itu termasuk gaya kontak karena itu adalah gaya yang bekerja ketika benda menyentuh sebuah permukaan, misalkan sebuah tanah atau lantai. Gaya tegangan tali, gaya normal yang telah kita singgung sebelumnya, dan juga gaya gas. Selain gaya kontak, ada gaya jarak jauh, yaitu gaya yang bekerja ketika dua benda itu tidak bersentuhan. Contohnya adalah gaya gravitasi yang seperti sebelumnya gitu ya, kan Pak Einstein meskipun berada di atas bumi gitu ya, maksudnya nggak menyentuh permukaan bumi, tetap bisa ditarik gitu ya. Jadi gaya gravitasi itu termasuk gaya jarak jauh, meskipun nggak bersentuhan tetap bisa melakukan interaksi. Selain gaya gravitasi, ada gaya listrik, gaya magnet, dan gaya nuklir. Sekarang kita akan bahas besaran gaya. Kita tahu bahwa gaya itu bertanggung jawab atas gerak benda. Kecepatan atau percepatan benda itu bergantung pada gaya yang bekerja pada benda itu. Karena kecepatan dan percepatan itu adalah besaran vektor,
maka gaya juga besaran vektor. Artinya gaya memiliki besar dan arah. Nah, satuan dari besaran gaya itu adalah Newton. Jadi 1 Newton itu adalah 1 kg meter per detik kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan dimensi dari gaya itu adalah massa panjang dikalikan dengan waktu pangkat minus 2 gitu ya. Nah, selain besaran Newton, satuan lain dari gaya itu tidak lain adalah Dyne atau Din gitu ya, yang merupakan satuan CGS dari gaya, yaitu 1 Dyne tidak lain adalah 1 gram cm per detik kuadrat atau sekitar 10 pangkat minus 5 Newton.